Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, yang pertama yang akan kita jelaskan adalah perbandingan trigonometri pada kuadran pertama. Misalkan di sini ada titik A, X, Y, dan panjang OA sama dengan R, dan sudut AOX sama dengan alfa. Mari kita perhatikan gambar di samping. Di sini adalah gambar dari segitiga siku-siku pada kuadran pertama. Nah, segitiga siku-siku ini terdiri daripada apa? Dari titik A tadi, X, Y, di mana X ini nanti akan menjadi alas dan Y akan menjadi tinggi daripada segitiga siku-siku tersebut. Kemudian ada panjang OA sama dengan R. R ini nanti akan kita jadikan sebagai sisi miring. Kemudian ada sudut AOX yang akan kita simbolkan sebagai alfa. Nah, dari segitiga siku-siku yang terdapat di kuadran pertama ini, nanti kita akan memperoleh rumus perbandingan trigonometri. Nah, rumus apa saja? Yang pertama ada sin alfa. Nah, sin alfa ini itu sama dengan depan dibagi miring. Nah, depan daripada sudut alfa ini adalah Y, kemudian miringnya adalah R. Maka sin alfa itu sama dengan Y dibagi R. Jadi, kita ulangi sekali lagi bahwasannya sin alfa itu sama dengan Y dibagi R. Kemudian kita akan mendapatkan cos alfa. Nah, cos alfa ini adalah sisi samping dibagi sisi miring. Di sini sisi sampingnya tadi adalah X, jadi apabila sudutnya di sini, maka sisi sampingnya adalah X, dan kemudian sisi miringnya adalah R, sehingga cos alfa akan sama dengan X dibagi R. Kemudian ada tan alfa. Tan alfa itu adalah depan dibagi samping. Tadi depannya kan Y, kemudian sampingnya adalah X, tentulah tan alfa akan sama dengan Y per X. Ini sama dengan yang tadi ya, kan ini kuadran pertama, jadi itu sama dengan yang kita jelaskan tadi. Kuadran pertama itu terdiri dari sudut 0 derajat sampai dengan sudut 90 derajat. Tadi kita sudah tahu bahwasanya di kuadran pertama ini sin alfa akan sama dengan Y per R, cos alfa sama dengan X per R, dan tan alfa sama dengan Y per X. Sama alas ini nanti akan kita simbolkan sebagai X, dan tinggi ini akan kita simbolkan sebagai Y, dengan sisi miring adalah R. Jadi sama seperti gambar yang tadi, hanya saja ini berada pada aplikasi GeoGebra. Nah, teman-teman, pembahasan akan kita lanjutkan ke kuadran kedua. Nah, kuadran kedua ini terdiri dari sudut 90 derajat sampai dengan sudut 180 derajat. Jadi, apabila berada pada rentang 90 derajat sampai 180 derajat, maka itu berada pada daerah kuadran kedua. Apabila kita punya sudut di sini, maka tentu Y akan menjadi sisi depan, negatif X akan menjadi sisi samping, dan R akan menjadi sisi miring. Tentu kita akan mendapatkan rumus perbandingan trigonometri sin alfa akan sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, yakni Y dibagi dengan R, Y dibagi dengan R. Kemudian ada cos alfa. Cos alfa akan kita dapatkan dengan cara membagi sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya adalah negatif X dan sisi miringnya adalah R. Jadi cos alfa akan sama dengan negatif X dibagi R. Kemudian ada tan alfa. Tan alfa itu sama dengan depan dibagi samping. Jadi Y dibagi negatif X. Sisi depan dibagi sisi samping. Y per negatif X. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah perbandingan trigonometri pada kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga itu dari 180 derajat sampai dengan sudut 270 derajat. Nah, ini teman-teman sudutnya bisa ubah-ubah ya lewat slidernya ini. Kalau teman-teman nanti pakai GeoGebra ini bisa diubah-ubah. Mau di sudut berapa? Misalkan kita mau ke sudut 240 derajat nih, jadi nanti bisa. Jadi kalau 240 derajat itu nanti dia pada segitiga siku-sikunya ada pada kuadran ketiga. Nah, teman-teman, misalkan ini ada sudutnya itu terletak di sini, maka nanti yang akan menjadi sisi depan adalah negatif Y, karena nanti Y-nya ada berada pada rentang nilai negatif. Kemudian sisi sampingnya itu akan berada pada rentang negatif X, jadi tetap sama dengan kuadran kedua tadi. Sisi sampingnya itu berada pada negatif X. Kemudian sisi miringnya R. Nah, teman-teman, di kuadran ketiga ini perbandingan trigonometri untuk sin alfa itu akan sama dengan min negatif Y dibagi R, yakni
ini sisi depan dibagi sisi miringnya. Karena sisi depannya negatif Y, maka ditulis ini negatif Y, terus sisi miringnya adalah R, jadi di sini ditulis R. Jadi sin alfa akan sama dengan negatif Y dibagi R. Kemudian ada cos alfa. Nah, cos alfa ini adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya kan tadi negatif X, kemudian sisi miringnya R, jadi cos alfa akan sama dengan negatif X dibagi R. Kemudian ada tan alfa akan sama dengan negatif Y dibagi negatif X. Sisi depan dibagi sisi samping, jadi negatif Y dibagi negatif X, seperti itu. Jadi kalau di kuadran ketiga itu yang perlu diingat adalah kuadran ketiga itu berada pada 180 derajat sampai dengan 270 derajat dengan nanti X-nya itu bernilai dengan, alasnya nanti atau sisi sampingnya nanti akan bernilai negatif X, dan sisi depannya atau tingginya daripada segitiga siku-siku nanti akan bernilai negatif Y dengan sisi miring tetap R, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman yang terakhir adalah perbandingan trigonometri pada kuadran keempat. Nah, pada kuadran keempat ini itu terdiri dari sudut 270 derajat, jadi rentangnya dari sudut 270 derajat sampai dengan sudut 360 derajat. Dengan apabila kita memiliki sudut di sini, sudutnya terletak di sini, maka sisi sampingnya akan bernilai X positif dan sisi miringnya akan bernilai negatif Y dengan R tetaplah sisi samping. Jadi akan kita peroleh perbandingan trigonometri untuk sin alfa akan sama dengan negatif Y per R. Diingat-ingat lagi rumusnya, bahwasannya kalau sin alfa itu depan dibagi miring, depannya negatif Y, miringnya R. Kemudian cos alfa itu sama dengan X per R, samping dibagi miring, X per R. Kemudian tan alfa itu sama dengan negatif Y per X, dengan depan dibagi sisi samping, negatif Y dibagi X, seperti itu. Nah, jadi kan dapat kita simpulkan ya teman-teman, dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, pada kuadran 1 ini sin, cos, dan tan itu semuanya bernilai positif. Kan dapat terlihat ya di sini, semuanya akan bernilai positif nanti. Tapi pada kuadran kedua yang akan bernilai positif itu hanya sin saja. Jadi untuk cos dan tan itu akan bernilai negatif. Kemudian ada kuadran ketiga. Di sini dapat kita lihat bahwasannya yang akan bernilai positif, yang akan bernilai positif itu adalah tan. Untuk sin dan cos dia akan bernilai negatif. Dan untuk kuadran keempat yang akan bernilai positif itu adalah cos. Jadi untuk sin dan tan dia akan bernilai negatif. Jadi kuadran pertama semuanya bernilai positif, kuadran kedua yang akan bernilai positif hanya sin, dan kuadran ketiga yang akan bernilai positif hanya tan, kemudian kuadran keempat yang akan bernilai positif itu hanya cos, seperti itu. Jadi al, sin, tan, cos kalau kalian ingin menghafalkan ya. Jadi dihafalkan saja al, sin, tan, cos, seperti itu. Baik, pembahasan akan kita lanjutkan pada contoh 1.1. Misalkan diketahui titik-titik berikut ini. Yang pertama, A min 12,5 dan sudut XOA sama dengan alfa. Yang kedua, B sama dengan 15,-8 dan sudut XOB sama dengan theta. Tentukanlah nilai sin alfa dan tan theta untuk nomor 1, serta cos theta dan tan theta untuk nomor 2. Contoh 1.1. Nomor 1, dengan memperhatikan koordinat titik A-12,5, sangat jelas bahwa titik tersebut terletak di kuadran kedua. Hal ini karena X bernilai negatif dan Y bernilai positif, maka terletak pada kuadran kedua. Nah, secara geometris digambarkan pada gambar ini. Kemudian, karena X sama dengan negatif 12 dan Y sama dengan 5, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita akan memperoleh sisi miring R. Nah, sisi miring R ini akan sama dengan 13. Oleh karena itu, diperoleh bahwasanya sin alfa sama dengan depan dibagi miring 5 dibagi 13, sisi depannya 5, sisi miringnya 13, maka sin alfa sama dengan 5 dibagi 13. Nah, kemudian untuk tan alfa ini sama dengan depan dibagi samping. Jadi 5 dibagi negatif 12. Jadi tan alfa sama dengan negatif 5 per 12. Kemudian contoh 1.1 nomor 2. Titik B 15,-8 ini berada di kuadran keempat. Hal ini karena X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Jadi
berada di kuadran keempat. Nah, untuk X sama dengan 15 dan Y sama dengan negatif 8, dengan menggunakan teorema Pythagoras akan kita peroleh sisi miring, yakni R sama dengan 17. Oleh karena itu diperoleh cos theta akan sama dengan 15 per 17, sisi sampingnya 15, sisi miringnya 17, kemudian tan theta sama dengan negatif 8 per 15, karena sisi depannya adalah negatif 8 dan sisi sampingnya adalah 15. Kemudian contoh 1.2, jika diketahui yang pertama, cos theta sama dengan negatif 4 per 5 dengan theta lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, tentukan nilai kosekan theta dan kotangen theta. Yang kedua, cos theta sama dengan negatif 16 per 12 dengan theta lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, tentukan nilai sin beta dan cos beta. Yang pertama, pada contoh 1.2 nomor 1, sudut theta yang terletak di kuadran kedua menjadi penentu tanda nilai perbandingan trigonometri. Dalam koordinat kartesius, cos theta sama dengan negatif 4 per 5 itu akan terletak pada kuadran kedua. Jadi, akan digambarkan pada gambar di samping. Tentu, kosekan theta, jadi diingat-ingat bahwasanya kosekan theta itu sama dengan 1 per sin theta, sehingga akan kita dapatkan 5 per 3. Jadi kita balik, kalau sin theta kan sama dengan depan dibagi miring, kalau kosekan theta berarti miring dibagi sisi depan. Kemudian kotangen theta ini adalah kebalikan dari tan theta atau sama dengan 1 per tan theta. Apabila tan theta itu tadi bernilai depan dibagi samping, maka kotangen theta akan bernilai samping dibagi depan, jadi negatif 4 per 3. Kemudian pada contoh 1.2 nomor 2, dengan pemahaman yang sama dapat kita gambarkan bahwasanya tan beta sama dengan negatif 16 per 12 itu akan berada di kuadran keempat, dengan beta di kuadran keempat sebagai berikut. Jadi ada pada gambar di samping ya. Yang pertama, sin beta itu akan sama dengan negatif 16 per 20, karena sin itu adalah sisi depan dibagi miring, sisi depannya negatif 16 dan sisi miringnya adalah 20, atau dapat kita sederhanakan menjadi negatif 4 per 5. Kemudian cos beta itu akan sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, 12 dibagi 20, atau akan kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Nah, tentulah akan dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita bahwasannya terdapat sifat-sifat dari perbandingan trigonometri pada setiap kuadran. Jika sudut alfa ini lebih dari 0 dan kurang dari pi per 2 atau 90 derajat, maka nilai sinus, kosinus, dan tangen akan bertanda positif. Jadi semuanya akan bertanda positif. Kemudian yang nomor 2, jika alfa itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, maka nilai sinus akan bertanda positif dan nilai kosinus dan tangen akan bertanda negatif. Kemudian jika alfa itu lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat, maka nilai tangen bertanda positif dan nilai sinus dan kosinus akan bertanda negatif. Kemudian yang keempat, jika sudut alfa itu lebih dari 270 derajat dan kurang dari sudut 360 derajat, maka nilai kosinus akan bertanda positif dan nilai sinus dan tangen akan bertanda negatif. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.